Ya, hari ini kita mulai saja Ada di ya. YouTube. Ada di YouTube. Kalau yang sudah menyimak YouTube boleh. Bisa profil channel. Nah, Ibu Elit mau terangkan dulu. Kita buka dulu ya PPT PowerPoint-nya mengenai IPA. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajarannya ya. Oh iya, Bu Eli tidak lupa mau mengingatkan sholatnya jangan lupa harus tepat waktu, sholat 5 waktunya dikerjakan, baca Al-Qur'annya juga dikerjakan ya nak, membantu orang tuanya juga harus dikerjakan ya. Boleh titip itu aja, sholatnya ngajinya jangan lupa ya, nurut sama orang tua ya, selalu bantu orang tua di rumah. Oke? Siap? Iya. Nah, kalau misalkan nanti ditanya nggak harus foto ya kalau sholat. Nah, kita kemarin sudah ini foto sholat duha. Sholat duha itu nggak hanya dikerjakan waktu kita diperintahkan, tapi kita kerjakan setiap hari, ya. Nah, boleh akan mulai pembelajaran IPA-nya. Boleh mute all ya. Kita mau lihat PPT-nya. Kita akan lihat ke slide show ya. Nah, kok terima kasih sih pertamanya. Kita masuk ke pertama ya. Kita masuk ke yang pertama. Nah, ini. Pembahasan kita hari ini adalah tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan hubungan antar komponen, ekosistem, dan jaring-jaring makanan dalam suatu lingkungan. Siswa dapat menjelaskan keseimbangan ekosistem melalui piramida makanan. Nah, kalian akan belajar tentang rantai makanan. Apa sih rantai makanan tersebut? Nah, kita mulai dari rantai makanan. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan, kemudian di antara makhluk hidup yang menyebabkan terjadinya perpindahan energi. Jadi kalau rantai makanan tersebut, apa yang dimakan, kemudian makan dan dimakan. Nanti kita lihat contohnya kalau tidak mengerti. Masuk ke sini. Di rantai makanan kita ada yang namanya produsen. Terus apa yang namanya konsumen. Ada yang namanya pengurai. Di sini ada kelompok produsen adalah kelompok makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya tumbuhan. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, yaitu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 1 biasanya herbivora, hewan pemakan tumbuhan atau omnivora ya. Yang kedua adalah kelompok hewan omnivora dan karnivora ya. Hewan karnivora dan karnivora. Yang ketiga adalah konsumen tingkat 3 yaitu karnivora. Biasanya ini lebih ke hewan ya. Kemudian yang ketiga adalah pengurai.
Kelompok makhluk hidup yang menguraikan sisa makhluk hidup, biasanya berupa bakteri atau jamur. Jadi kalau sudah berbentuk bangkai jadi pengurai ya. Nah, di sini bisa dilihat dari slide selanjutnya. Ini gambar rantai makanan. Rantai makanan pada ekosistem sawah. Jadi ekosistem itu berbeda-beda. Ada ekosistem laut, ada ekosistem sawah, ada ekosistem macam-macam ya. Ada ekosistem kolam. Nah, di sini mana yang disebut dengan produsen? Produsen adalah itu yang bisa menghasilkan makanannya sendiri, yaitu padi. Di sini produsennya bisa menghasilkan makanannya sendiri. Nah, di sini ada yang namanya burung pipit. Nah, padi itu biasanya dimakan oleh burung pipit, yaitu konsumen tingkat 1. Kemudian dimakan lagi. Baru masuk ya. Iya. Boleh di-mute itunya. Kemudian ada lagi burung pipit. Ini padi dimakan burung pipit. Nah, kemudian si burung pipit ini dalam ekosistem dimakan oleh ular. Karena ular itu makanannya burung-burung ya. Nah, si ular ini disebutnya konsumen tingkat 2 karena memakan pipit, yang tadi memakan padi. Berarti konsumen atau pemakan tingkat 2. Kemudian beralih ke bawah. Si ular ini biasanya dimakan oleh elang. Dimakan oleh elang. Nah, elang ini termasuk konsumen tingkat 3. Nah, si elangnya mati, kemudian jadi bangkai. Nah, bangkainya itu dimakan oleh jamur atau pengurai. Pengurai masuk lagi ke sini, diserap oleh padi. Ya, itu mengenai rantai makanan. Nah, kemudian tadi ngerti ya? Ini konsumen tingkat 1, ini konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan ini pengurai. Kita ke slide ininya. Ini adalah contoh rantai makanan ekosistem laut. Ekosistem laut ini ada yang namanya fitoplankton, yang itu disebutnya produsen. Pokoknya semua yang bisa menghasilkan makanannya sendiri itu disebutnya produsen. Ya. Kemudian masuk ke sini konsumen tingkat 1 yaitu udang. Masuk konsumen tingkat 2 karena udang itu dimakan oleh ikan tuna. Ikan tuna dimakan oleh singa laut. Ini konsumen tingkat 3. Nah, singa laut kalau mati dimakan oleh bakteri. Kemudian masuk lagi ke bakteri itu ke fitoplankton. Ya. Nah, itu mengenai rantai makanan. Nah, masuk lagi di sini jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah beberapa rantai yang saling terhubung. Jadi jaring-jaring makanan mah beberapa rantai yang tadi saling terhubung. Apa di sini ada Syahla? Udah bisa masuk belum? Udah. Nah, kemudian masuk lagi ke slide selanjutnya. Ini contoh jaring-jaring makanan. Jadi gabungan dari rantai makanan yang tadi masuk ke jaring-jaring makanan. Nah, ini tumbuhan, termasuknya apa? Termasuknya produsen. Produsen ini tumbuhan diserap oleh kupu-kupu. Kupu-kupu dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh
elang. Nah, ini juga apa? Ini teh anjing ya, dimakan oleh elang. Nah, di sini ke sini ini dimakan oleh elang juga. Nah, ini juga dimakan oleh elang, oleh burung. Nah, ini tumbuhan dimakan oleh belalang dimakan oleh burung. Di sini ada tikus dimakan oleh apa? Dimakan oleh anjing atau pemangsanya. Ya, jadi ingat kalau yang namanya jaring-jaring makanan itu rangkaian apa? Gabungan dari rantai makanan. Ya, ngerti ya mengenai rantai makanan? Ada yang ditanyakan? Oke ya. Ngerti ya? Kita masuk ke piramida makanan. Piramida makanan apa sih, Bu? Nah, tadi kan makan memakan ya. Nah, piramida makanan mah tingkat dari kesehatan makanan. Bukan, tingkat dari rantai makanan yang tadi. Coba kita lihat. Piramida makanan ini konsumen tingkat 3, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 1, produsen. Ini tata urutan dari ini. Kalau salah satu dari ini berkurang, maka kesananya akan berkurang. Contohnya, kalau produsen berkurang, konsumen tingkat 1 juga berkurang karena tidak ada makanan. Otomatis konsumen tingkat 2 pun berkurang karena tidak ada makanannya yang ada di konsumen tingkat 1. Kemudian ada lagi, ini konsumen tingkat 3-nya juga akan berkurang. Halo, masih terdengar? Masih mendengarkan, A? Masih. Alhamdulillah. Masih, Bu. Bentuk piramida makanan menggambarkan ekosistem yang seimbang. Ini bentuk ini seimbang ini. Nah, jumlah produsen ini yang tropik 1, jumlah produsen harus lebih banyak dari konsumen tingkat 1. Ya iyalah, ya harus lebih banyak. Nah, jika populasi pada salah satu tropik, nih salah satu ini tingkatan ini berkurang, berubah atau bertambah atau berkurang, maka akan mempengaruhi jumlah populasi pada tropik yang lainnya. Kira-kira kalau produsennya bertambah, konsumen tingkat 1-nya bertambah tidak? Bertambah. Karena ini tergantung dari tropik yang lainnya. Otomatis konsumen tingkat 2-nya juga bertambah. Begitu pula kalau misalkan ini tropik yang ke-1 berkurang. Nah, konsumen tingkat 1-nya juga karena nggak ada makanan akan berkurang. Konsumen tingkat 2-nya juga berkurang sampai tingkat konsumen tingkat 3. Nah, itu yang disebut dengan piramida makanan. Jadi akan mempengaruhi ya. Nah, intinya. Nah, bisa kita lihat. Oh, ini sudah ya. Terima kasih. Pembahasannya sampai sini. Kira-kira ada yang ditanyakan tidak dari ini? Mengerti ya? Mengerti ya? Mengenai piramida makanan. Tadi mengenai apa? Kita lihat lagi. Dari pertama. Nah, rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup yang menyebabkan terjadinya perpindahan energi. Di sini ada produsen, ada konsumen, ada pengurai. Beri ulas dari pertama. Takut ada yang baru gabung. Kemudian ada ini produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Ini dimakan sama ini, dimakan sama ini, dimakan sama ini, dimakan sama ini. Ya. Kemudian masuk ke rantai makanan laut. Nah, kemudian jaring-jaring makanan, beberapa rantai makanan yang saling
hubung. Jadi terdiri dari beberapa macam rantai makanan. Kemudian yang ketiga ada ini contoh jari-jari makanan ya. Kemudian ada piramida makanan. Kemudian ini yang dimaksud dengan piramida makanan. Nggak boleh kalau misalkan ini berkurang atau bertambah akan mempengaruhi tropik yang lainnya, akan mempengaruhi unsur yang lainnya. Ya. Nah, sudah mengenai rantai makanan. Ada yang ditanyakan tidak mengenai rantai makanan ini? Tidak. Ngerti? Coba Bu Eli mau tanya. Tidak. Coba Bu Eli mau tanya. Ini yang baru datang. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Siapa yang bisa jawab? Hubungan makan makan dimakan. Nah, contoh kalau di sawah, padi dimakan sama tikus. Makan dan dimakan. Misalkan padi dimakan sama tikus. Terus tikus dimakan sama apa tadi? Sama apa ya? Sama ular. Ular dimakan sama elang. Kemudian elang dimakan sama bakteri sama pengurai juga masuk lagi ke yang tumbuhan yang tadi. Biasanya jadi pupuknya ya. Nah, itu yang dimaksud dengan rantai makanan. Nah, mungkin itu pembelajaran IPA hari ini. Terima kasih yang sudah gabung hari ini. Masih banyak nih, berapa orang nih yang sudah gabung? Banyak kan ya? Bu Eli tidak banyak untuk ini kan. Untuk IPA tidak ada tugas, ya? Yeay! Hore! Makasih Bu Eli. Tapi mengerti kan? Mengerti banget. Pokoknya mah top aja ya. Nanti kalau yang tidak ikut Zoom, Bu Eli harapkan ikut Zoom semua ya. Jadi Bu Eli nggak harus record Zoom-nya ya. Nah, Teteh, minggu depan kita ke sekolah lagi insya Allah kalau jadi ya. Nah, kita tutup dulu ini pembelajaran IPA-nya. Kita bicarakan yang besok kita ini kan ya. Nah, besok itu nanti kelompoknya dibagi ya. Kelompoknya antara laki-laki dan perempuan ya. Besok ke sekolah, Bu? Bukan besok, minggu besok dari hari Senin. Minggu depan. Laki-laki sama perempuan digabung. Jadi kelompok yang kemarin mau dirubah lagi. Ya. Nanti ada laki-laki, ada perempuan. Soalnya di hari Kamis numpuk ada 7 orang. Jadi nanti kalian itu ya di itunya ya dirubah lagi mengenai kelompoknya. Laki-laki 1 orang, perempuan misalkan laki-laki 2 orang, perempuan 3 orang ya. Nah ya gitu Alhamdulillah sudah ngerti. Nggak apa-apa ya dirubah lagi. Ada yang keberatan tidak? Enggak. Enggak, justru makin barbar. Makin barbar. Vio kemarin datang nggak ya? Bu Eli lupa lagi. Datang ya? Nah, ada yang ditanyakan nggak? Boleh sebelum diakhiri. Tadi mengenai IPA atau matematikanya. Nanti tadi kesimpulan yang tadi minggu depan kita rubah lagi kelompoknya. Ada laki-laki, ada perempuannya. Biar di hari Kamis tidak numpuk ya orang-orangnya yang mau ikut. Siap?
Kamu sawah, orang sawah. Pio ngomongnya. Nah, mungkin Zoom-nya segitu saja ya. Tadi ada yang ditanyakan tidak? Boleh nunggu nih. Tidak, Alhamdulillah. Zoom kita. Apa? Ada yang ditanyakan? Besok ada Zoom. Besok ada Zoom. Besok itu ada IPS ya. Ada bahasa Sunda sama bahasa Arab ya? Nah, nanti besok di itu ya ininya. Oke? Nah, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Nanti besok ada pemberitahuan selanjutnya mengenai Zoom-nya pelajaran apa dan jam berapa. Ya. Semangat untuk yang di rumah. Ya. Boleh ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.